disinilah kalau orang sudah merasa segala sesuatu, gerak-geriknya, amaliyah, niatnya, ya, ucapan, perbuatannya sudah memang yang dilihat adalah anugerahnya Allah, taufiknya Allah, ya nggak akan riak lagi, ya, pasti ikhlas ya, pasti ikhlas. Orang kadang kepengen dipuji orang kan karena merasa dia telah berbuat sesuatu gitu. Kalau orang udah merasa berbuat sesuatu itu biasanya kepengen dihargai gitu, kepengen dapat penghargaan dari manusia. Kalau nggak dihargai biasanya kecewa. Nah, kita bisa evaluasi diri kalau dalam suatu momentum atau dalam suatu hal, ya, kita kok merasa nggak dihargai atau kita merasa gitu ya, ya, tidak ada respon baik dari orang misalkan, ya, merasa itu, jangan-jangan kita ini kurang apa? Ikhlas. Berarti itu belum ikhlas itu. Karena kalau orang ikhlas itu yang dituju itu hanya Allah itu, hanya karena Allah. Allah kan maha melihat, Allah maha mendengar. Manusia mau dengar, mau melihat atau enggak itu kan kita nggak ada urusan sebenarnya. Urusan kita itu adalah karena Allah. Manusia tahu atau enggak tahu, kita yakin Allah maha tahu gitu. Manusia dengar atau enggak dengar, Allah maha mendengar gitu. Nah, itu artinya apa? Ikhraju ru'yatil amali anil amal. Bagaimana kita mengeluarkan dari pandangan amal, dari sisi pamrih terhadap manusia, dan pamrih kita itu hanya kepada Allah gitu. Itu namanya ikhlas ya. Ini ikhlas ad-darajatu al-ula. Ini tahap pertama ya, pintu pertama supaya kita itu bisa belajar ikhlas, bisa belajar ikhlas ya. Jadi artinya ya, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus merasa itu adalah karunia ya, anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan taufiknya Allah ya, itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Pamannya Nabi aja bisa kafir ya, gara-gara belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot ya, dan putranya sama kan kasusnya, karena tidak diberikan taufik oleh Allah ya kafir. Tapi istrinya Fir'aun, walaupun hidup di lingkungan Fir'aun, dia diberikan karunia oleh Allah, jadinya beriman gitu. Bahkan ada juga keluarga Fir'aun yang malah justru beriman. Makanya Bapak buka itu surat Ghafir, itu banyak itu cerita tentang keluarga Fir'aun yang malah justru beriman. Wa qala rajulun mu'min min ahli Fir'aun, kan dijelaskan tuh ada seorang dari keluarga Fir'aun, dia beriman dan justru malah akhirnya menasihati Fir'aun. Nah, ini kan taufiknya Allah gitu ya. Jadi kalau seandainya seorang beriman karena keluarga, tentu tadi istri Nabi Nuh dan anaknya berkeluarga. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Dalam firman Allah itu, istri Nabi Nuh ya kan? Dan istri Nabi Nuh itu kan di bawah naungan dua orang nabi dan rasul. Ya kan? Tetapi fakhanatahuma, tetapi kenapa dua-duanya berkhianat? Istri ini. Nah, itulah karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi orang ikhlas tadi adalah orang yang merasa bahwa dia bisa melakukan kebaikan itu memang murni ya, 100% karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah pintu yang pertama. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha. Di dalam surat An-Nur ayat 21 ya. Kalau bukanlah fadl, anugerah dari Allah kepada kalian dan rahmatnya Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa membersihkan hatinya. Tidak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang membersihkan hati orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya.
Makanya kalau kita dalam praktek dan dalam proses tazkiyatun nufus, membersihkan hati, ya kita senantiasa meminta tolong kepada Allah itu. Karena kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Karena itu nggak ada di sekolah, nggak ada di jenjang S1, S2 atau S3, tidak ada jenjang itu. Ya, itu adanya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau selepas sholat ya, salah satu doa yang jangan sampai ditinggalkan ya, wasiat Nabi kepada sahabat Mu'ad dan kepada kita semua. Ya, kita kenapa diperintahkan supaya berdoa apa? Ya. Salah satu doanya itu apa? Ya Mu'ad, ini uhibbuka, wahai Mu'ad, aku mencintaimu, kata Nabi. Jangan lupa kamu baca setiap habis sholat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu wasiat Nabi loh kepada Mu'ad dan kepada kita semua ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku kan itu kan. Ala dzikrika, supaya bisa zikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki apa? Ibadah kepadamu. Ya, ini wasiat Nabi. Artinya apa? Itu memang betul murni. Kalau bukan fadl karunia Allah nggak bisa kalian. Seorang pun nggak bisa. Sampai orang dikasih hidayah itu ya murni karunia Allah. Makanya ketika penghuni surga, ya kan? Ketika nanti mereka masuk surga, mereka diselamatkan dari api neraka. Mereka teringat hidayah Allah ketika di dunia. Apa ucapan mereka di dalam surat Al-A'raf ayat 43? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini sebenarnya ucapan penghuni surga ini. Ketika mereka sudah selamat, ya kan? Dalam proses yang begitu panjang, akhirnya dimasukkan surga. Ketika masuk surga ini pujiannya penghuni surga ini, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini, agama yang lurus ini. Kami menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin ini murni, ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu jamaah sekalian. Jadi ini adalah cara ya supaya memelihara dan masuk ke dalam zona ikhlas tadi itu, dengan cara merasa bahwa segala amalan ini adalah karunia Allah, rahmat dari Allah, fadl dari Allah, ya, petunjuk dari Allah. Ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang mencintakan kepada kalian iman. Jadi orang itu beriman dan cinta terhadap keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi iman di dalam hati kalian. Itu ya juga karunia Allah itu. Ya. Jadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi orang itu kalau beramal jangan merasa gitu. Jangan merasa sebab saya hebat, jangan merasa saya sehat, jangan merasa ini karena ilmu saya tinggi, jangan. Ya. Tapi merasalah itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau bangga itu jangan bangga dengan amal kita, tapi bangga dengan Allah yang telah mengaruniakan amal kepada kita. Begitu caranya ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam surat yang dijelaskan, katakanlah ini adalah fadl, anugerah dari Allah. Ya. Ini anugerah dan rahmat Allah. Dan dengan itu kalian boleh berbangga gitu. Jadi kalau bangga dengan karunia Allah, ini namanya ikhlas. Tapi kalau bangga dengan tenaga sendiri, itu namanya riya, ujub, atau pamer ya, atau sombong malah ya. Itu bedanya tipis ya. Karena ini amalan hati, jadi nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Istri kita juga nggak tahu, anak kita juga nggak tahu ya. Makanya tadi kenapa ikhlas itu adalah rahasia seorang hamba, antara hamba dengan Rabbnya. Iya memang rahasia. Memang rahasia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua,
Sudah ada belum? Belum ya. Yang kedua, supaya kita bisa menjaga ikhlas, al-khajalu minal amali ma'a badlil majhud. Jadi kita harus merasa takut nih ketika beramal nih. Takut ya, takut dalam arti apa? Supaya kita berhati-hati. Takutnya dimaksudnya takut supaya berhati-hati ketika beramal, jangan sampai terjatuh ke dalam riya. Hati-hati ya, sama lah kalau kita naik mobil di situ banyak lubang, kita harus hati-hati di situ. Ya, takut yang dimaksud di situ hati-hati maksudnya, supaya enggak terjatuh di lubang riya ya, di lubang kesombongan tadi. Ya, kita hati-hati. Ma'abadlil majhudi, dengan mengerahkan ya, secara maksimal gitu, beristihad ya, mujahadah maksudnya ketika beramal ini. Jadi melakukan amal dengan maksimal dan penuh hati-hati supaya tidak ya terjatuh di dalam kubangan riya tadi ya. Ya. Ini namanya tingkatan yang kedua. Jadi setelah kita memulai amal itu, merasa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian di dalam proses amal ini banyak rintangan juga. Banyak lubang-lubang riya, banyak lubang-lubang kesombongan. Nah, kita harus mengendarai amal ini dengan hati-hati dan dengan penuh waspada, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti terjerumus. Jangan lalai. Makanya di sini al-khajalu minal amali ma'a badlil majhudi. Jadi harus betul-betul maksimal, totalitas itu. Ya. Di dalam melaksanakan amal supaya hati-hati ya. Nah, di sini namanya rasa takut, hati-hati. Ya, ketika orang hati-hati itu kan dia akan selalu waspada ya. Dia selalu mawas diri gitu ya. Tadi saya beramal jangan-jangan ada campurannya ya. Kok kayaknya tadi kok saya nyinggung orang, jangan-jangan saya sombong tadi. Ya. Kok tadi saya merasa tersinggung ya, jangan-jangan ada merasa wah ya dalam diri kita. Itu namanya al-khajal gitu ya. Selalu mawas diri, mengintrospeksi diri, muhasabah diri di dalam proses amal atau setelahnya gitu ya. Ya, jangan-jangan amal yang kita kerjakan tadi ini ya masih banyak menyisakan kekurangan ya. Masih banyak ada kepentingan-kepentingan ya. Ya. Apalagi kalau kita ini hidup di dalam kehidupan formalitas.